Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku sekalian, apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan ya. Yang mudah-mudahan kita semua sehat dengan sebab kita melaksanakan 3M ya, yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dan jangan lupa pula beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ditinggalkan salat 5 waktunya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang salat wajib berjamaah ya. Salat wajib berjamaah adalah sebuah ibadah ya, ritual sebagai seorang muslim ya. Kita tentunya dianjurkan untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Konsep dalam pembelajaran ini ya, kalian tentunya mampu melaksanakan sholat berjamaah dengan baik dengan ketentuan-ketentuan pentingnya sholat wajib ya. Kalian mampu ya mengetahui ya hukum sholat berjamaah ya. Kalian mampu mengetahui syarat sah sholat berjamaah, syarat sah sholat, rukun sholat ya, yang membatalkan sholat ya. Dan juga kalian mampu mengetahui dan mengerjakan dengan sempurna sholat berjamaah, caranya, praktik dan sebagainya ya. Sholat wajib berjamaah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 39, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, berkaitan dengan sholat berjamaah. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Quran surah Ali Imran ayat 39, yang artinya kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Quran surah Ali Imran surat ketiga ayat 39. Pengertian dari sholat yaitu sholat menurut bahasa berarti doa ya. Kita ngomongin sholat berarti kita bicarakan tentang sholat. Sholat menurut bahasa doa. Sedangkan menurut istilah syar'i adalah sholat itu tindakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan mendapatkan ridho dari Allah, mengharapkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu menurut bahasa adalah doa ya. Doa ini dalam hadis dikatakan ad-du'a'u silatul mu'min ya. Doa adalah senjatanya bagi seorang mukmin ya. Jadi kita dengan doa lah kita menjadi sebuah pengharapan ya, senjata ya. Dengan doa kita mampu hidup dengan baik ya.
Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan atau tindakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ya, tentunya sholat ini kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Nah, sholat itu jadikan sebagai penolong, ya. Apalagi dalam keadaan ya wabah COVID-19 ini, kita dengan sholatlah kita menjadikan penolong, ya. Jadikan sholat sebagai penolong. Ista'inu bis sabri wassalah, ya. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Jadi jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Udah sholat kita sabar, ya. Jangan habis sholat kita ngeluh-ngeluh, tapi dengan sholat kita sabar. Diiringi suatu perbuatan yang berbarengan antara sholat dan sabar, ya. Gitu. Anak sekalian, di mana kalian berada, kita lanjutkan. Selanjutnya, hukum sholat 5 waktu. Hukum melaksanakan sholat 5 waktu ini adalah wajib atau fardu ain. Ya. Fardu itu ada 2, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kalau fardu ain ini kewajiban yang setiap muslim wajib laksanakan, tidak bisa diwakilkan. Sedangkan fardu kifayah kewajiban yang bisa diwakilkan. Apabila salah satu seseorang dalam suatu wilayah itu sudah mengerjakan, maka yang lain gugur kewajibannya. Disebut fardu kifayah. Seperti hukum melaksanakan sholat jenazah, sholat mayit, ya. Apabila sholat wajib ini ditinggalkan, orang yang meninggalkannya mendapatkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, perbedaan antara Islam dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Nah, perbedaan antara Islam dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Luar biasa. Sholat ini adalah perbedaan, ya, antara orang muslim dan orang kafir, antara orang muslim dan non-muslim. Syarat wajib sholat yang pertama beragama Islam, yang kedua dewasa atau balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat melihat atau mendengar. Kalau orang melihat atau dia mendengar wajib, ya. Dia punya penglihatan, dia punya pendengaran sempurna, ya. Tapi kalau dia nggak sempurna, nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, ya berarti dia bagaimana tuh? Udah nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, pasti dia nggak bisa bicara. Orang kalau udah nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, pasti dia nggak bisa bicara. Kenapa? Karena pembicaraan diawali dengan mendengar orang bicara, ya. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, ya, berarti tidak wajib, ya. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang keenam, telah sampai ajaran Islam padanya. Kalau dia nggak sampai ajaran Islam, nggak ada yang dakwah di kampungnya, dia masih tetap beragama. Kalau dulu kan ada agama leluhur gitu, ya. Ya. Kalau dia nggak sampai Islam kepadanya, ya berarti dia tidak wajib, ya. Kalau dia nggak sampai kepadanya, nggak wajib, ya. Selanjutnya syarat sah sholat. Yang pertama suci dari hadas. Yang kedua suci badan pakaian. Ketiga dan tempat sholat dari najis. Yang keempat menutup aurat. Yang kelima telah masuk waktu sholat. Yang keenam menghadap kiblat. Nah, ini syarat sah sholat, ya. Selanjutnya rukun sholat. Niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ditambah nih ruku dengan tumanina, tambah tumanina artinya berdiam sejenak. Ketika dia ruku dia harus tumanina, harus berdiam. I'tidal dengan tumanina, sujud dengan tumanina,
Ulang dicatat nih ya, dicatat lalu ditambahkan ya, ruku dan tumanina, i'tidal dengan tumanina, sujud dengan tumanina. Selanjutnya duduk di antara dua sujud dengan tumanina. Yang selanjutnya duduk tasyahud akhir dengan tumanina. Nah, 9 ya, ini ke-10 nih. Ini 9 duduk tasyahud akhir 9. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir, ke-11 membaca salawat kepada Nabi, ke-12 mengucapkan salam pertama, yang ke-13 tertib. Jadi ada 13 ya. Ada 13 rukun sholat. Selanjutnya. Sunnah sholat. Tadi ada rukun, ya ada syarat sholat, syarat wajib sholat, ada rukun sholat. Sekarang ada sunnah sholat. Ya. Sunnah sholat yang pertama mengangkat kedua tangan. Ya. Pada saat takbiratul ihram. Nah, sunnah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah artinya sunnah pada sholat itu ada bacaan-bacaan yang sunnah. Namanya sunnah qauliyah yang dibaca. Yang kedua ada sunnah fi'liyah, sunnah gerakan-gerakan. Nah, jadi ada dua ya. Sunnah qauliyah, sunnah bacaan. Ya. Sunnah fi'liyah, sunnah gerakan. Nah, mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram disebut sunnah fi'liyah, gerakan. Yang kedua mengangkat kedua tangan pada saat akan ruku. Ya. Pada saat akan i'tidal dan saat berdiri setelah tasyahud awal. Ini juga sama. Sunnah fi'liyah, ya. Gerakan. Yang ketiga bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, termasuk sunnah fi'liyah, sunnah gerakan. Yang keempat melihat ke arah tempat sujud, ya. Sunnah fi'liyah. Yang kelima membaca doa iftitah, nah sunnah qauliyah nih. Membaca ta'awud, sunnah qauliyah. Diam sebentar sebelum baca Al-Fatihah, ya. Jadi jangan langsung kita baca surat pendek, diam, ya. Kalau kita apalagi kita menjadi imam ya, diam sejenak setelah ya membaca Al-Fatihah, setelah amin ya, diam. Lanjut membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah, sunnah qauliyah. Membaca surah-surah pendek dalam Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah, kita membaca surah pendek itu sunnah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Adapun rakaat ketiga atau keempat itu tidak disunahkan ya, membaca surah pendek. Yang selanjutnya sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Ya. Ini berarti fi'liyah ya. Mengeraskan bacaan jahar pada rakaat pertama dan kedua. Pada sholat maghrib, isya dan subuh. Adapun sholat zuhur dan asar tetap disirkan, diringankan atau tidak dijaharkan ya. Dipelankan bacaannya. Selanjutnya membaca takbir intiqal pada saat pergantian gerakan sholat. Ya, takbir intiqal itu takbir kecuali setelah ruku. Setelah ruku membacanya sami Allahu liman hamidah. Selain itu bacanya takbir ya. Sunnah qauliyah. Jadi kalian harus mengetahui ini kesunahan ini ya. Ya. Selanjutnya membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku. Ya. Ini masih sunnah qauliyah yang dibaca. Membaca doa i'tidal, semua bacaan-bacaan sunnah ya. Kecuali bacaan tasyahud akhir ya. Nah, nanti pada kesunahan ini pun terbagi lagi menjadi dua. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah ya, ada sunnah ab'ad ya, ada sunnah atau sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad ya. Ya, kalau dalam sholat ini disebutnya sunnah ab'ad ya. Ada sunnah hayat ya. Nah, sunnah hayat ini tadi yang sudah kita sebutkan namanya sunnah hayat ya. Ini semua. Ada sunnah ab'ad, sunnah yang mendekati wajib ya. Seperti kita melakukan tahiyat awal dan membaca doa kunut. Itu sunnah ab'ad. Sunnah yang mendekati wajib apabila kita
lupa mengerjakannya, maka kita harus sujud sahwi, sujud lupa ya. Sujud sahwi pada pembahasan kelas 8 nanti akan dibahas ya. Selanjutnya membaca doa i'tidal, meletakkan. Nah, membaca doa i'tidal ini juga sama ya. Ya. Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'ul ardi wa mil'hu ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, namanya doa i'tidal ya. Sunnah qauliyah yang dibaca. Meletakkan telapak tangan di atas lutut ketika ruku. Di atas lutut ya, bukan di bawah, di atas betis tapi di atas lutut ya. Ini sunnah fi'liyah, gerakan. Najum membaca doa ruku, sunnah qauliyah. Membaca doa sujud, sunnah qauliyah nih. Membaca doa duduk di antara dua sujud, sunnah qauliyah. Duduk tasyahud awal, melakukan duduk tawaruk. Nah, ini adalah sunnah tapi yang muakkad atau yang ab'ad, yang dianjurkan pada tasyahud awal ini ya. Duduk sejenak setelah sujud kedua sebelum berdiri, namanya duduk istirah ya. Ya. Duduk sejenak setelah sujud kedua sebelum berdiri, namanya duduk istirahat. Ini sunnah juga ya, duduk istirahat ya. Istirahat kalau kata kita ya. Membaca doa yang diajarkan Rasulullah ya. Doa-doa yang diajarkan kita baca ya. Memberi salam yang kedua juga sunnah. Ketika memberi salam hendaklah diniatkan memberi salam kepada sebelah kanan dan kiri, yaitu ada malaikat ya. Ada malaikat, itu sudah ada malaikat raqib dan atid. Kunut setelah i'tidal awal di akhir pada salat subuh. Nah, namanya ini doa kunut, termasuk sunnah ab'ad, sunnah yang dianjurkan, yang mendekati wajib. Apabila kita lupa atau tidak mengerjakannya, maka harus sujud sahwi. Itu cuma dua, doa kunut dan duduk tasyahud awal. Semoga kalian memahaminya ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lewat WA ya. Lewat telepon dan SMS atau WA Bapak, silakan. Ya. Lanjut. Hal-hal yang membatalkan sholat. Ya. Hal-hal yang membatalkan sholat, yang pertama meninggalkan salah satu rukun atau memutuskan rukun sholat dengan sengaja. Ya. Meninggalkan salah satu rukun atau memutuskan rukun setelah dengan sengaja ya. Batal tuh sholatnya ya. Sholatnya batal kalau dia meninggalkan dengan sengaja ya, tinggalkan ya. Kecuali kalau lupa tidak disengaja ya. Meninggalkan salah satu syarat sholat dengan sengaja ya. Bukan batal lagi, nggak sah sholatnya nih ya. Meninggalkan syarat sahnya ditinggalin, nggak wudu ya, nggak mungkin, nggak sah sholatnya. Berbicara di luar bacaan sholat dengan sengaja, berbicara, berkata sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sholat ya. Ya. Lagi sholat ngomong ya, maksudnya kepada seseorang, nah itu berarti batal ya. Bergerak 3 kali berturut-turut selain gerakan sholat. Garuk-garuk gini nih ya. Ini kalau garuk-garuk begini nih batal nih karena dia goyang. Kalau mau garuknya begini, pakai jari. Yang goyang jari itu nggak batal ya. Kalau yang goyang jari kamu ini gini nih. Ya, tapi kalau yang goyang tangan kamu, ya tangan kalian yang bergoyang, nah berarti batal. Nah, lagi sholat makan dan minum walaupun sedikit ya batal. Makanya dalam wudhu itu ada sunnah wudhu ya, berkumur-kumur. Kenapa berkumur-kumur disunahkan? Karena menghilangkan bekas-bekas makanan, sisa makanan. Khawatir kalau ada sisa makanan lalu kamu telan ketika sholat, maka sholat kamu batal. Sama seperti kamu memakan. Ya. Makanya disunahkan bersiwak ya, atau gosok gigi. Ya, sebelum kita sholat itu disunahkan bersiwak ya, atau menggosok gigi. Lanjutnya terkena najis. Lagi sholat kena
atau kotoran burung misalkan, atau kotoran apapun, ya itu batal sholatnya. Lagi sholat berhadas besar atau kecil, lagi sholat pipis atau buang angin, ya bisa jadi, ya itu pokoknya yang menyebabkan berhadas kecil dalam sholat maka batal, ya. Keluar sesuatu, ya, dari dua lubangnya, dari dubur, ya, dubur dan kubul, ya. Mendahului imam hingga lebih 2 rukun, nah ini batal nih. Makanya kalau bagaimana Pak caranya biar nggak mendahului imam? Sebelum imam Allahu Akbar, sebelum kata-kata bar itu keluar, kamu jangan bergerak. Ketika Allahu Akbar baru kamu bergerak. Ya. Jangan sampai belum bar kamu udah bergerak, nanti mendahului imam. Ya. Lanjutnya berubah niat atau membatalkan sholat. Jadi batal, berubah niat batal. Ya. Ya. Menurut ulama dilarang membatalkan sholat kalau tidak ada sebab. Ya. Nggak boleh kita, nggak ada sebab kita batalin sholat, nggak boleh. Ya. Kecuali sebabnya ada ya, sebab kita buang hajat, ya jelas. Sebab kita memang batal dalam syar'i kita batal, ya batalin. Jangan dilanjutkan. Ya. Berubah niat juga kita batalin. Kita lagi sholatnya mau sholat asar, kita tadi niatnya lihat maghrib atau zuhur, salah berarti kan? Nah kita batalin, ya. Kita ulang kembali sholat kita sesuai dengan sholatnya. Lanjutnya ketentuan waktu sholat wajib. Nah kalian udah tahu ya, semuanya ada zuhur, asar, maghrib, ini mungkin Bapak tidak bahas. Kalian udah tahu semua, isya, subuh, ya. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Tolong salat sesuai dengan waktunya. Jangan salat enggak sesuai dengan waktunya, ya enggak diterima, ya. Sesuailah salat dengan waktunya, ya. Ya, waktu zuhur misalkan sebelum asar tiba masih ada waktu zuhur, ya. Sebelum asar dikumandangkan azan asar masih ada waktu zuhur. Ya. Asar sampai kapan? Sebelum waktu azan asar berarti masih ada. Sebelum waktu maghrib berarti asar masih ada. Ya. Sebaliknya maghrib sampai kapan? Sebelum isya dikumandangkan azan berarti masih ada waktu maghrib. Isya sampai kapan? Sampai waktu subuh. Ya. Setelah terbit fajar sidik, ya. Berarti sebelum dikumandangkan azan subuh, ya. Ya. Kalau di sini setelah terbenamnya syafaq yang berwarna merah, ya. Ya. Nah, nanti ada fajar kizib, ada fajar sodik tuh. Kizib itu bayangan aja, ya. Sodik yang jelas, ya. Berapa saat sebelum terbitnya matahari? Habis waktu subuh, ya. Dilanjutkan. Praktek sholat wajib. Nah, ini adalah sebuah keharusan, ya. Kalau sholat wajib, iya harus. Tapi kalau berjamaahnya, nah nanti ada pembahasan. Banyak ulama berbeda pendapat masalah sholat berjamaah, hukum sholat berjamaah. Ya. Pertama berdiri dalam keadaan sempurna, menghadap kiblat, berniat, membaca takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca Fatihah, membaca surah. Nanti saya akan memberikan contoh video sholat berjamaah yang baik. Lanjutnya sujud, duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua, berdiri kembali. Ya, saya rasa kalian udah tahu semua, ya. Udah diajarin di SD, ya. Berdiri kembali seperti pada rakaat pertama, duduk sesuai dengan rakaat, ya. Ya, rakaat ya 2 ya 2 rakaat, 3 ya 3, 4 ya 4, ya. Tasyahud awal, tasyahud akhir, doa setelah membaca tasyahud akhir, salam, ya.
Ini doa setelah membaca tasyahud akhir ada doanya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini doa sebelum sesudah membaca doa tasyahud akhir, sebelum salam. Selanjutnya, pentingnya sholat wajib dalam kehidupan. Nah, sebagai pertama sarana komunikasi dengan Allah. Sholat ini kita curhat sama Allah. Ya, minta sama Allah, maunya apa? Minta. Ya Allah, saya mau dilindungi sama Engkau ya Allah. Minta doa, ya Allah lindungi saya ya Allah dari COVID-19. Ya Allah, lindungi saya dari kemiskinan, kemeraratan. Minta sama Allah. Minta kecerdasan, ilmu, minta ya. Pencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Penentraman hati, pencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Aqimis shalah, kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat karena salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang bagaimana salatnya? Yang betul-betul salat sesuai dengan rukunnya, dia tahu rukunnya, dia tahu syaratnya, syarat wajib, syarat sah. Dia tahu bacaannya. Nah, itu yang begitu tuh. Jangan yang salat asal-asalan. Ya, makanya kalau ada salat orang asal-asalan, nah itu dipertanyakan nanti ya. Kalau asal-asalan jelas nggak sah sholatnya. Makanya kita dipelajari ya. Dalam kelas 7 ini dipelajari tentang sholat. Ya. Sarana untuk memperoleh ridho dari Allah di dunia dan akhirat. Ya. Ini kunci surga. Ya. Dalam syair dikatakan ya. Miftahul jannah gitu ya. As-salawatul khamsin gitu ya. Miftahul jannah as-salawatul khamsin as-salawatul khamsin wa hiya miftahul jannah gitu ya. As-salawatul khamsin wa hiya miftahul jannah gitu ya. Kuncinya surga salat 5 waktu. Kuncinya surga salat 5 waktu. Salat 5 waktu adalah kuncinya surga. Salat 5 waktu adalah kuncinya surga. Tuh. Ya, ulama udah ngajarin, ya. Udah ngasih tahu kalau kamu mau masuk surga itu kuncinya dikerjain apa? Salat. Kita udah dikasih kuncinya tuh surga, pasti kita masuk surga kalau kita salatnya betul-betul ya. Bayangin, orang Islam, beruntung orang Islam yang udah dikasih kuncinya ya. Nggak mungkin. Kalau nggak masuk surga, orang Islam pasti bisa masuk surga. Kenapa? Karena udah punya kuncinya. Yaitu sholat 5 waktu. Yang bagaimana sholatnya? Tapi yang betul-betul sholat sesuai dengan syariat ya. Sholat wajib di awal waktu, mengerjakan sholat lebih baik dan lebih utama di awal waktu. Jika waktu zuhur sangat terik dan panas sekali, maka boleh agak dimundurkan. Namun lebih utama atau lebih afdol dilakukan secara berjamaah di masjid. Nah, berarti berjamaah itu hukumnya sunnah ya. Karena afdol tadi ya. Sunnahnya sunnah muakkad. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, ulama Syafi'i ada yang mengatakan fardu kifayah, ada 2 ya. Jadi dianjurkan. Ya. Sunnahnya dianjurkan ya. Nanti ada pembahasan ulama ya. Masalah hukum. Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan secara bersama-sama. Nah, seorang menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Nah, ini adalah pengertian salat berjamaah. Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan bersama-sama. Salat wajib berjamaah di masjid lebih utama nilainya di hadapan Allah. Namun ada ulama yang berpendapat hukumnya sunnah muakkad. Ya. Sunnah yang sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum
wal ya'khudhu aslihatahum. Surat An-Nisa ayat 102. Ini katakan yang artinya, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu dan menyandang senjata, menyandang senjata mereka. Jadi ini kalau sholat dalam keadaan ya perang ya. Jadi sebagian berdiri, sebagian sholat, sebagian menjaga, mereka sholat itu ya dalam peperangan ya. An-Nisa ayat 102. Jadi hukumnya para ulama ada yang mengatakan hukum sholat berjamaah itu sunnah muakkad ya. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama ya. Paling sedikit berdua, yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum, paling sedikit berdua. Jadi makmum paling sedikit berapa? Satu. Makmum paling sedikit. Kalau imam udah pasti satu. Nggak bisa imam berdua ya. Masa ada imam berdua, pemimpin satu. Presiden ada satu kan? Nah, nggak mungkin presiden dua. Ya. Makanya Allah satu. Ya. Nggak mungkin Tuhan ada dua, tiga, ya nggak mungkin. Ya. Kalau Tuhan ada tiga, rebutan, hancur bumi ya. Rebutan kekuasaannya nggak mungkin. Makanya Tuhan cuma satu ya. Tuhan Allah, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Nah, pemimpin dalam sholat satu orang. Semua pemimpin satu ya. Paling ada satu wakil ya kan. Nah, dalam sholat nggak ada wakil ya. Langsung memimpin, namanya imam. Yang memimpin sholat namanya imam. Yang mengikuti imam namanya makmum ya. Makmum paling sedikit satu orang. Jadi berdua sholatnya sama imam. Jadi paling sedikit berjamaah itu berdua ya. Lanjut. Untuk saf laki-laki dewasa, nah ini masalah saf ya. Berada di saf paling depan pada jamaah laki-laki ya. Untuk saf anak laki-laki, anak laki-laki nih berarti anak kecil ya. Berada di saf belakang pada jamaah laki-laki. Jadi diajarkan tuh anak laki-laki tuh di belakang saf laki-laki dewasa ya. Tuh. Untuk saf perempuan dewasa berada di saf paling belakang pada jamaah perempuan. Ya. Saf perempuan di mana? Berarti saf perempuan berada di belakang setelah saf anak kecil laki-laki ya. Nah, untuk saf anak-anak perempuan berada di saf depan pada jamaah perempuan. Wah, berarti sebaliknya ya. Kalau saf perempuan, yang anak kecil perempuan, berada di depan safnya jamaah perempuan. Jadi berada di belakang ya anak laki-laki ya. Untuk saf anak-anak perempuan berada di saf depan pada jamaah perempuan ya. Jadi saf laki-laki dewasa, saf anak-anak kecil laki-laki. Nah, saf anak kecil perempuan, baru saf perempuan dewasa, begitu ya. Ya, lanjut. Syarat menjadi imam. Nah, seorang imam punya syarat ya. Enggak sembarangan jadi imam, tidak sembarangan jadi imam, ada syaratnya. Yang pertama, seorang imam mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Nah, ini. Jadi jangan sembarangan kita menunjuk orang jadi imam. Siapa tahu dia belum bisa sholat ya. Bingung. Nah, nih kalian dimanapun kalian berada, kelas 7, kalau mau milih imam jangan sembarangan. Harus yang pertama, harus imam itu ya tahu syarat, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Ya. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat Al-Quran, harus fasih. Jangan belum bisa baca Al-Quran suruh jadi imam, ya nggak bisa. Ya. Jadi harus yang pintar baca Al-Qurannya, yang fasih bacaannya. Jadi dalam huruf-huruf hijaiyah yang dibaca itu yang pas sesuai dengan hurufnya. Kha ya. Kayak baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal dia tahu ba-nya bagaimana, sin-nya ya. Ro-nya ya. Dalam bismillah tuh ro-nya tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pas gitu bacaannya sesuai dengan hurufnya, namanya fasih ya.
Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Kita pilih yang paling pintar agamanya siapa di situ. Ya, ya di suatu RT atau di masjid atau di musola yang paling pintar. Ya biasanya kalau di masjid besar tuh udah disiapkan imamnya yang pintar, fasih, pintar, yang hafal ya. Yang keempat, berakal sehat. Ya jelas. Gak mungkin kita milih imam yang gak berakal ya. Harus berakal sehat. Baru balik. Ya. Yang balik ya. Yang balik itu ukurannya dia udah tahu ya, mana yang benar, mana yang salah. Kenapa balik di urutan yang keempat? Nah, ini bisa menjadi sebuah acuan nih ya. Berarti Pak anak kecil boleh dong. Misalkan dalam suatu wilayah ada bapak-bapak semua nggak ada yang bisa baca Quran, nggak ada yang fasih. Ada anak kecil fasih, silakan anak kecil silakan. Karena balik ini di urutan yang keempat. Makanya kita sering lihat ada suatu imam ada yang anak kecil mungkin ya. Itu anak kecil paling pintar. Nah, gitu ya. Jadi pada posisi paling depan. Nih imam harus paling depan. Seorang laki-laki, imam harus laki-laki. Tapi boleh perempuan jadi imam. Kalau makmumnya perempuan semua, ya nggak boleh. Ada anak laki-laki, imamnya perempuan nggak boleh. Kalau ada anak laki-laki jadi imam. Ya, yang diperbolehkan perempuan jadi imam tuh kalau makmumnya semuanya perempuan. Ya gitu. Lanjutnya tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Ya imamnya harus menjadi imam, bukan lagi makmum sama orang lain gitu ya. Ya. Tuh, ini syarat menjadi imam. Syarat menjadi makmum, yang pertama berniat menjadi makmum. Ya. Biasanya kalau kita niat ada imam, usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, seorang makmum harus niat menjadi makmum. Ya. Kalau dia nggak niat jadi makmum, dia nggak sah sholat berjamaahnya. Dalam hati ketika takbir, angkat tangannya, hatinya bicara. Sejak sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, menjadi makmum atau mengikut imam, tunaikan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, gitu. Ada kata-kata menjadi makmum atau mengikuti imam. Gitu ya. Terus seorang makmum harus niat menjadi makmum. Yang kedua, makmum mengetahui segala gerak-gerik imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Tadi ya. Minimal imam Allahu Akbar, ketika kata-kata bar dia dengar, dia langsung ruku. Dan seorang makmum harus lihat imamnya ada kelihatan. Ya. Ya. Ya biasanya kalau di masjid-masjid besar itu dia, kalau kita luas, itu ada televisi ya. Yang ditempel di belakang, ya di depan mimbar itu biasanya ada CCTV atau kamera. Itu gunanya apa? Untuk yang jauh di sana, misalkan di Masjidil Haram kan luas, itu bisa kelihatan imamnya pakai menggunakan televisi. Ya contoh yang lebih dekat lagi di Istiqlal tuh, banyak ditempel-tempel di tiang-tiang Masjid Istiqlal ya. Televisi itu yang kelihatan gerakan imamnya seperti itu. Ya. Lanjutnya harus berada pada posisi di belakang imam. Iyalah. Mau jadi di depan ya makmum namanya ya. Kalau imam kalau di depan, kalau makmum di belakang imam. Makmum tidak boleh berdiri di tempat lebih depan dari imam, ya nggak boleh. Ya, harus sedikit. Kalau misalkan kita berdua nih sama teman, jadi kita jadi makmum ya sedikit aja di belakang imam, itu udah sah ya. Jangan kita sejajar, jangan. Sedikit di belakang, ya. Sedikit di belakang imam. Kalau berdua. Lanjutnya sholat yang dikerjakan makmum sama dengan sholatnya imam. Ya harus sama. Imam sholat zuhur, kamu sebagai makmum juga zuhur. Jangan imam sholat asar, kamu zuhur, ya kan nyambung. Ya. Jadi sesuai. Ya. Makmum tidak boleh melambatkan diri dari gerakan imam. Jangan. Makmum tidak boleh melambatkan diri dari gerakan imam. Ya. Jangan imam udah ruku, imam udah sujud, kamu masih ruku. Ya misalkan. Jangan. Harus ya. Jadi imam ruku, kamu ruku. Jangan kamu masih ruku, imam udah duduk antara sujud, dan ketinggalan ya. Ya. Harus sama gerakannya ya. Jadi makmum nggak boleh melambatkan. Apabila imam batal, maka makmum yang berada di tempat di belakang imam maju menjadi menggantikan imam. Nah, makanya yang di belakang imam tuh yang pinter.
Jangan yang belakang imam orang-orang kagak bisa sholat, bingung. Imamnya batal dia bingung. Nah, batal semua ada tuh ya. Makanya kalau kamu sholat di musola, kalau kamu di masjid di musola, kalau kamu merasa belum bisa sholat, jangan di belakang imam sekali-kali. Ya. Suruh yang lebih pinter di belakang imam. Khawatir imamnya batal. Ya. Ya kalau kamu udah belajar seperti ini, kamu udah tahu rukun sholat, kamu fasih, kamu pinter baca Quran, kamu hebat, ya silakan kamu posisikan menjadi makmum yang di belakang imam, ya. Diajarin tuh teman-teman yang belum paham tentang sholat berjamaah dan sebagainya, ya. Ya. Jika imam melakukan kesalahan atau lupa dalam menggerakkan sholat, hendaknya memberitahu imam dengan mengucapkan tasbih, subhanallah. Ini kalau bagi makmum laki-laki dan menepuk tangan bagi makmum perempuan. Kalau perempuan tepuk. Itu. Jangan diam aja, ya. Imam salah diam aja, ya. Oh. Imam lupa jangan didiemin, ya. Diberitahu dengan ucapan subhanallah kalau kamu laki-laki makmumnya. Kalau perempuan tepuk. Itu. Tepuk nih, ya. Itu. Apabila imam melakukan kesalahan dalam membaca ayat Al-Quran, maka makmum membenarkan bacaan itu. Ya, benar ini kalau kamu misalkan imam baca surat Al-Kautsar misalkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Imamnya bingung tuh. Inna apa nih? Nah, kamu terusin yang benar, jangan kamu salahin. Yang benar inna syani'aka huwal abtar. Jangan kamu bilang innalillahi wa inna, jangan, ya. Salah. Jadi yang benar dikasih tahu, ya. Inna syani'aka huwal abtar, ya. Lanjut. Macam-macam makmum. Nah, makmum itu ada macam-macamnya. Yang pertama makmum muwafiq. Ya. Makmum muwafiq itu makmum yang secara sempurna mengikuti imam, namanya muwafiq dari pertama. Boleh? Ya. Itu makmum yang secara sempurna mengikuti imam dari pertama, dari azan Allahu Akbar, atau dia makmum muwafiq ini minimal dia ikut ruku. Ya. Ikut ruku. Jadi kalau dia masih dapat ruku misalkan nih, kamu azan orang qobat masih di rumah. Kamu datang, imam lagi ruku, Allahu Akbar. Nah, kamu langsung sholat, langsung imam masih ruku. Kamu niat, langsung kamu ruku. Kamu dapat 1 rakaat tidak tertinggal. Namanya muwafiq, ya. Kamu tidak tertinggal dengan imam. Lanjutnya makmum masbuk, yaitu makmum yang tidak dapat mengikuti imam secara sempurna. Nah, ketinggalan, berarti dia tidak mengikuti ruku dalam rakaat pertama. Ya, paham? Minimal jadi dia kalau udah dia datang itu imamnya udah sami Allahu liman hamidah. Nah, masbuk tuh, tertinggal 1 rakaat, ya. Namanya masbuk. Yaitu makmum yang tidak dapat mengikuti imam secara sempurna sehingga dia harus menambah sendiri sejumlah rakaat yang tertinggal sesudah imam salam. Paham ya? Semoga kalian dapat memahami video ini, ya. Jadi kalau makmum masbuk minimal masbuk dia tertinggal 1 rakaat. Batasnya di mana, Pak? Batasnya kalau dia tidak mengikuti ruku. Kalau dia tidak mengikuti ruku pada rakaat pertama bersama imam, maka dia telah tertinggal 1 rakaat. Ya. Berarti kalau masih ikut ruku, tidak tertinggal 1 rakaat. Pak, bagaimana kalau datang saya lagi rakaat kedua? Apalagi itu, kalau rakaat kedua kamu datang, namanya masbuk, tertinggal 1 rakaat. Ya, paham? Paham ya? Ya, mudah-mudahan dipahami. Selanjutnya, praktik salat wajib berjamaah. Tunjuklah salah satu temanmu untuk mengumandangkan azan. Salat sunatlah sebelum salat wajib dilaksanakan. Setelah selesai, teman yang azan hendaknya mengumandangkan iqamah. Ini yang laki-laki, ya, atau kalian semua, ya insya Allah kalian semua udah pada paham. Kalian pasti sudah pernah salat di musola atau di masjid. Itu praktiknya. Tunjukkanlah salah satu temanmu yang pantas untuk menjadi imam. Tadi itu yang fasih, ya, yang tahu tentang sholat, rukun, syarat wajib, membatalkan sholat, rukunnya dia tahu. Imam berdiri di saf yang paling depan, lalu teman-teman yang lain berdiri di belakang. Imam membentuk saf makmum.
Ya, berkata tuh imam, sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Ya. Luruskanlah saf-saf kalian. Luruskan dan rapatkan. Karena lurus dan rapatnya salat termasuk kesempurnaan salat, ya. Min tamamis shalah. Imam terlebih dahulu menghadap ke belakang. Tadi itu ya, mengatur saf kurang rapi. Setelah saf teratur, imam mulai sholat dengan takbiratul ihram dan diikuti makmum. Tuh. Setelah selesai sholat, imam memimpin zikir, kemudian diakhiri dengan doa. Imam dan para jamaah laki-laki berjabat tangan untuk menjalani silaturahim. Nah ini dianjurkan kita setelah itu zikir dulu, ya nih. Zikir, jangan kabur. Doa ketika habis sholat itu mustajab, ya. Jangan kabur, assalamualaikum kabur, jangan, doa, minta sama Allah, ya. Ikutin imam bacaannya, ya. Insya Allah kalau kamu belajar, kamu berjamaah di musola, di masjid, kamu ikutin zikir bacaan imam, insya Allah kamu bisa nantinya. Nggak kamu hafalin udah bisa sendiri kalau kamu terbiasa, ya. Bapak aja nggak pernah bapak hafalin tuh bacaan setelah sholat. Zikir-zikir sholat, bapak tuh dengar, karena sering dengar bacaannya begini. Oh jadi kita tahu, oh begini bacaannya. Nah setelah bapak hafal, bapak lihat bacaan yang benar, oh benar begini. Gitu ya. Jangan habis sholat langsung assalamualaikum lantas jalan kabur, jangan. Ya minimal Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wadkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu minimal. Ya kalau bisa ikutin zikir-zikirnya sampai doa imam, ya begitu. Kalau ada keperluan minimal di situ tuh. Ya, jangan assalamualaikum kabur, jangan, ya. Itu. Lanjut. Nah, lanjutnya adalah lafaz azan dan iqamah, ya. Ini lafaz azan ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, dua kali nih kalau azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah ini azan. Mungkin dari kalian sudah ada yang bisa, yang laki-laki, ya. Udah pasti dong. Mungkin ada yang pernah lomba azan, yang suara yang merdu, ya. Tuh. Nah setelah itu adalah qomat. Habis azan biasa sholat sunnah nih, qobliyah, ya. Kalau maghrib qobliyah maghrib, isya qobliyah isya, subuh sholat sunnah subuh, zuhur qobliyah zuhur, asar qobliyah asar, ya. Tuh. Nah ini qomat. Habis kita, nah ini antara azan dan qomat ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, jangan kamu lewatkan ya. Antara azan dan iqamah ada waktu kita mustajab untuk berdoa. Makanya kita sholat qobliyah. Kita minta sama Allah doa yang banyak. Ya. Setelah itu iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, itu sholat dah, ya. Yang pinter, yang paham tentang sholat, yang fasih bacaannya, yang banyak hafalannya, jadi imam, ya. Tuh.
Yang merasa tidak pintar jangan sok-sokan, jangan sok tahu menjadi imam. Ada syaratnya tadi ya. Nah, mungkin hanya di sini perjumpaan kita tentang sholat berjamaah. Nanti Bapak akan berikan contoh ya, video tentang sholat berjamaah yang baik ya. Untuk itu tugas dari Bapak, setelah ini Bapak akan berikan tugas kalian ya. Tolong dikerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan aturan, sudah dengan arahan dari Bapak. Semoga kalian ikhlas mengerjakan tugas-tugas dengan itu dengan baik. Ya, guna apa? Guna Bapak dapat mengukur sebagai bagaimana kamu memahami tentang sholat berjamaah yang tadi Bapak sudah jelaskan. Ya, setelah kamu udah paham tentang sholat berjamaah, jangan ditinggalkan sholatnya. Ya, lagi seperti ini kita banyak berdoa sama Allah ya. Kita jangan sampai kita banyak cobaan-cobaan, musibah. Jangan kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari musibah, dari ujian, dari azab dan dari wabah penyakit corona ini ya. Untuk itu jangan tinggalkan sholatnya ya, dijaga. Nah, untuk itu nanti ada tugas-tugas, tolong dikerjakan. Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kalian tetap semangat ya, tetap semangat, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan selalu, hindari kerumunan, hindari teman-teman yang mengajak pada keburukan ya. Jangan mau kalau teman ngajak keburukan ya. Kalau bisa kalian yang baik, ajak teman yang buruk menjadi yang baik ya. Ikut pengajian ya. Kerjain PR bersama itu bagus, tapi jangan banyak-banyak ya. Berdua boleh, jangan banyak-banyak ya. Atau melalui telepon kalian bisa silaturahim ya. Jaga jarak jadinya kan. Itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Mari kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan kita sehat selalu. Allah berikan perlindungan dari segala bala, musibah, penyakit dan virus. Allah berikan kita keteguhan hati, menjadi orang yang beriman teguh, menjadi orang yang beriman yang istiqamah, dan kita akan selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bapak ingatkan, kalau ada yang mau bertanya silakan hubungi WA Bapak. WA aja Pak, saya mau nanya, silakan ya. Jangan sungkan-sungkan. Dan jangan lupa ucapin salam ya. Itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.